Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berdoa adalah berbicara dengan Bapa yang di sorga. Saudara, bagaimanakah sikap kita ketika kita menghampiri Bapa di sorga di dalam doa kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya ketika kita melihat kepada keyakinan-keyakinan yang ada dari mereka yang percaya akan eksistensi Allah, maka pada umumnya mereka berdoa dengan sangat kusuk. Setidaknya tidak terlihat mereka berdoa dengan santai. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Saudara, memang ada orang-orang Kristen tertentu dengan denominasi tertentu ketika berdoa di gereja dilakukan dengan sangat kusuk juga. Namun berapa banyak orang Kristen ketika berdoa, dia berdoa dengan biasa saja, dengan postur tubuhnya. Bahkan kadang kita pernah juga melihat ada orang Kristen berdoa sangat santai sekali secara postur tubuhnya. Maksud saya tidaklah menilai bahwa cara doa demikian itu tidak sungguh-sungguh berdoa. Namun hanya mau mengatakan berdoa dengan postur yang santai. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa ada yang berdoa dengan postur yang terlihat santai atau biasa-biasa saja? Apakah yang menjadi pemahaman orang Kristen ketika dia berdoa? Dan apakah hal itu mempengaruhi cara dia menghampiri Tuhan? Saudara, mari kita membaca Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah ajaran Tuhan Yesus terkait dengan berdoa. Dan ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa ini sesuai dengan nasihatnya. Agar berdoa itu jangan bertele-tele. Yang dimaksud bertele-tele adalah mengulang-ulang kata-kata yang tidak bermakna dengan satu asumsi. Hal itu yang membuat Allah mengabulkan doa kita. Dari ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa, maka kita melihat doa yang jelas maksud dan tujuannya yang disampaikan kepada Allah. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, berdoa itu adalah penyembahan kita kepada Bapa di sorga. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, berapa banyak di antara kita yang memiliki pemahaman bahwa berdoa itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Atau penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen ketika berbicara berdoa memiliki pemahaman bahwa berdoa itu kita sedang menyembah Tuhan. Kita bukan berdoa sedang mencari kepentingan kita. Kita berdoa itu kita meninggikan Dia. Kita menundukkan diri kepada Dia karena Dia itu Tuhan semesta alam. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Meskipun Tuhan Yesus memulai dengan kata Bapa kami yang di surga, yang menggambarkan sebuah relasi yang terintim antara ciptaan dengan Allah. Karena karya Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Maka Allah itu adalah Bapa kami yang di surga. Namun dengan demikian, saudara, tidak berarti kita menurunkan kategori Allah itu sampai sejajar dengan kita. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia itu Yahweh, Bapa kita yang di surga. Oleh karena itu, saudara, kalimat selanjutnya yang Tuhan ajarkan adalah dikuduskanlah namamu. Saudara, kata-kata ini adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Mengakui Dia adalah Allah yang kudus. Meninggikan Dia sebagai Allah yang kudus.
Yang tentu ada kaitannya dengan kemuliaan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita datang berdoa dengan menyadari bahwa berdoa itu adalah penyembahan kita kepada Bapa di surga, maka saudara, kita akan bersikap yang sepatutnya ketika kita berdoa. Kita tidak sembrono, kita tidak sembarangan. Meskipun kita tahu Dia mencintai kita, tetapi Dia adalah pencipta segala sesuatu yang maha kudus, yang maha tinggi, maha kuasa. Dan saudara, Yesus ajarkan, Dia adalah Bapa kita yang di surga. Namun saudara, kita datang kepada Dia dengan menyembah kepadanya. Yang kedua, saudara, berdoa itu mengekspresikan hati yang mengutamakan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, inilah ajaran Tuhan Yesus mengenai berdoa. Berdoa itu adalah ekspresi dari hati kita yang mengutamakan Tuhan. Saudara, itulah orang beriman. Saudara, orang beriman itu artinya dia tahu menempatkan Tuhan, Dia adalah Tuhan. Dia menjadi jauh lebih utama daripada diri kita. Saudara, itulah berdoa dengan iman. Saudara, berdoa itu bukan mengutamakan diri saya. Atau berdoa itu bukan mengutamakan keperluan saya. Bukan. Saudara, berdoa itu satu wujud kenyataan bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita mengakui kekuasaan Tuhan. Kita mengakui Allah Maha Tinggi. Kita datang kepada Dia. Berdoa itu adalah pengakuan bahwa saya mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Itulah berdoa, saudara. Saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, fokus daripada doa adalah Tuhan, bukan diri kita. Dialah yang terutama di dalam seluruh doa kita. Dialah yang berdaulat dari seluruh doa kita. Dan itulah yang menjadi kesukaan kita. Waktu kita boleh mengakui siapakah Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu jelas seharusnya bagaimana kami datang kepadamu ya Tuhan. Di dalam segala kerendahan kami. Tapi kami menyembah Tuhan. Kami datang menghormati Engkau dan mengakui kedaulatan-Mu dan rindu hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.